Sejak jauh-jauh hari, pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik pada Lebaran kali ini. Dan keputusan ini diambil melalui berbagai macam pertimbangan. Karena pengalaman tahun lalu terjadi tren kenaikan kasus setelah 4 kali libur panjang. Walaupun aksesibilitas kita itu terbuka lebar, kita ke Surabaya, ke Semarang, ke Jogja, kita ke Palembang, ke Lampung, ke Medan, itu dengan mudah. Nah, ini ada di mana kondisi kita harus kita tahan dulu. Karena apa? Ini kan menjelang Lebaran kita. Dan kebiasaan masyarakat kita, Lebaran itu adalah mudik, pulang kampung. Dan dulu sebelum pandemi, itu bukan hanya soal budaya mudik, budaya kita mengunjungi keluarga di kampung-kampung, pulang kampung. Tetapi itu menjadi sebuah peristiwa ekonomi juga. Karena apa? Karena ketika mudik, begitu banyak modal dari kota-kota itu masuk ke desa. Itu untuk memperkecil disparitas beredarnya uang yang selama ini beredar di kota-kota, tapi ketika Lebaran terjadi konsolidasi modal dibawa ke desa-desa. Itu sebelum pandemi. Nah, sekarang ini mesti kita tahan dulu. Kita tahan dulu. Karena apa? Karena kita belum selesai dengan pandemi COVID-19 ini. Jangan kemudian pada saat Lebaran nanti, kita kemudian euforia, ada infrastruktur yang bagus, tetapi kemudian menyebabkan kasus dari pandemi atau masyarakat kita yang terpapar dengan COVID-19 itu semakin meningkat. Oleh sebab itu kita harus taat dan kita patuh dan percaya kepada pemerintah yang hari ini membatasi atau melarang rencana mudik kita di Idul Fitri nanti. Pemerintah sudah melarang. Itu artinya kita menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan keluar daerah, kecuali kalau memang benar diperlukan, mendesak, yang harus kita pulang kampung. Tetapi lebih daripada itu, mari kita memanfaatkan liburan Idul Fitri nanti itu dengan kegiatan-kegiatan yang tetap harus kita batasi, tapi memperkuat kualitas hubungan kita dengan anggota keluarga kita dan tetangga-tetangga kita yang ada di tempat tinggal masing-masing. Untuk silaturahmi dengan saudara handai tolan kita di kampung halaman, kan seperti Lebaran yang lalu sudah pernah kita lakukan juga. Kita bisa melalui online, apalagi sekarang kita sudah sangat terbiasa dengan komunikasi secara online, itu bisa kita laksanakan seperti itu. Karena memang kita ini seluruh elemen bangsa ini harus bersama-sama, berniat keras, bergotong royong, mengendalikan penyebaran COVID-19 agar kita cepat pulih dan bangkit, bukan saja untuk memperkecil angka penyebaran, tetapi begitu Indonesia pulih dari pandemi ini, maka kita bisa bangkit dari krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Krisis ekonomi, krisis yang lain-lain, anak-anak yang tidak bisa sekolah secara normal, kita kesulitan dalam bersilaturahmi, kita hidup dengan cara baru, tidak seperti sebelum pandemi. Nah, ini harus cepat pulih. Insya Allah, kalau berdasarkan para ahli epidemi, yang menyatakan kalau 70% dari masyarakat Indonesia ini bisa diberikan vaksin, kemudian bisa timbul benteng secara dirinya sendiri atau antibodinya terbentuk atau imunitasnya terbentuk, maka kita bisa menyatakan bahwa kita bisa keluar dari krisis akibat pandemi ini.
Nah, tinggal nanti berikutnya, kalaulah misalnya akhir tahun ini atau pertengahan tahun ini kita bisa tercipta bersama-sama, kita mendukung pemerintah menciptakan herd immunity, maka kita akan bersama-sama lagi mendorong pemerintah dan seluruh masyarakat ya bergerak ya dengan spirit yang kuat untuk membangun bangsa ini lebih cepat lagi, karena biasanya kan seperti itu. Ketika kita misalnya down akibat krisis, maka kondisi berikutnya adalah kita akan melompat menuju kepada Indonesia maju di masa yang akan datang. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran sudah datang nih. Hei kamu jomblo. Pertanyaan saya, yang membangunkan sahur siapa? Masa petasan sama satpam komplek? Gus Miftah beserta Cemara 19 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Cemara 19 channel hanya untuk orang-orang yang ingin maju dan hidup damai. Salam dari Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.